Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Pada part sebelumnya, akhirnya permintaan Hajin untuk bertemu dengan Raja Demon telah disetujui. Ia pun bergegas menaiki ribuan anak tangga yang menuju ke tempat Raja Demon berada. Dalam sejarah kultus demonik, hanya ada 3 orang yang bisa masuk ke dalam sana, dan tempat itu dinamakan Pavilion Penghakiman Demonik. Hajin begitu terkejut saat ia melewati pintu gerbang itu. Yang ia lihat sangat berbeda dari dunia luar, karena tempat itu saat ini sedang dalam musim semi, sedangkan di luar sana telah terjadi musim dingin. Di sisi yang lain, sang raja yang mengetahui jika murid ketiga telah datang menuju ke tempatnya, ia bergumam, "Ini sangat menarik sekali. Di setiap langkah pertamanya ada kehidupan, dan di langkah keduanya ada kematian. Apakah ini Pavilion Penghakiman Demonik yang telah ia bayangkan?" Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 4. Cerita dimulai. Terlihat Hajin yang memberi hormat kepada Raja Demon. Sambil memperhatikan sang raja, ia berkata di dalam hatinya, "Akhirnya aku telah bertemu dengannya, orang ke-9 yang disebut sebagai penerus sakti demonik. Dia adalah iblis surgawi yang agung yang bernama Li Chongseng. Dia adalah orang yang berbeda, yang dikenal sebagai ahli sihir penguasa ribuan iblis. Meski situasinya ini sangat menegangkan, akan tetapi dia terlihat santai dan acuh kepadaku. Aku merasakan ia memiliki martabat dan wibawa yang tinggi. Dia seseorang yang tidak memiliki batasan sebagai salah satu 10 seniman bela diri terkuat. Dan saat ini ahli bela diri terkuat di dunia telah berada di hadapanku. Ia dikatakan memiliki kekuatan luar biasa yang berasal dari dimensi lain. Sebagai manusia yang dianggap sebagai setengah dewa, lantas kenapa ia tidak mencoba menjadi seorang penguasa tunggal?" Tiba-tiba ia mulai sadarkan diri. Sambil menepuk wajahnya ia berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa aku langsung terpesona saat melihat wajahnya? Ini sangat berbahaya apabila aku tidak fokus dengan apa yang terjadi saat ini." Kemudian sang raja memberikan semangkuk minuman dan memintanya untuk langsung meminum tuak itu. Dengan sangat hormat, Hajin menerima minuman itu karena ini adalah sebuah kehormatan yang diberikan oleh sang raja. Hajin pun begitu bersemangat saat mencium aroma minuman yang terlihat sangat mahal itu. Di sisi yang lain, sambil memperhatikan Hajin yang meminum tuak itu, ia berkata, "Jadi apa alasannya untuk menemuiku? Apakah ada sesuatu yang harus kau lakukan sehingga kau ingin bertemu denganku?" Mendengar itu, seketika Hajin pun langsung terdiam. Ia berpikir, ia sangat dingin sekali. Apakah seorang master dan muridnya memiliki hubungan keras yang seperti ini? Bagaimanapun juga, sudah pasti Raja Demon tidak suka dengan pembicaraan yang bertele-tele. Lebih baik aku langsung saja mengatakan yang sebenarnya apa tujuan utamaku. Hajin pun mengatakan, "Saya datang ke sini hanya ingin meminta bantuan Anda." Namun Hajin langsung menjadi gugup ketika terdengar suara sang raja yang begitu tegas mengatakan, "Bantuan apa yang kau maksud?" Terlihat Hajin yang tidak bisa mengucapkan perkataannya karena sang raja meski terlihat sangat santai, akan tetapi dari pandangannya itu seperti mengintimidasi. "Kenapa aku menjadi ragu? Padahal aku dulunya adalah seorang raja asasin. Entah kenapa mulutku seperti sudah terkunci, sehingga aku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun."
Lalu ia pun mencoba untuk memberanikan diri dengan mengatakan, apakah tidak menjadi masalah bagi Anda apabila saya keluar dari kultus ini? Namun di dalam pikirannya Hajin begitu panik karena itu bukanlah ucapan yang seharusnya ia ucapkan. Yang ingin ia ucapkan sebenarnya adalah untuk mencari angin segar di luar kultus demonik. Saat mendengar perkataan murid ketiga, sang raja hanya berdiam saja sambil menikmati minumannya. Lalu ia berkata, "Jadi yang kau inginkan adalah ingin keluar dari kultus demonik." Hajin yang begitu tegang, ia bergumam, apakah sang raja akan menerima apabila aku berkata dengan jujur ingin keluar dari kultus ini, karena aku ingin hidup dengan damai yang jauh dari kata pembunuhan dan pembantaian. Sambil menuangkan minuman itu, ia masih saja berpikir, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa membaca ekspresi wajahnya. Apakah ia mengizinkanku ataukah tidak? Aku tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan, karena ia adalah orang yang tidak bisa ditebak. Kemudian sang raja berkata, "Kau terlihat ambigu. Apakah kau mengatakan akan keluar dari tempat ini hanya sebentar saja? Ataukah kau ingin memotong tali ikatan dengan kuil ini? Apakah kau sangat tidak puas dengan posisimu sebagai seorang murid? Atau kau ingin dengan posisi yang lebih tinggi?" Seketika dengan paniknya Hajin berkata, "Saya tidak ada maksud sedikit pun untuk memutus hubungan dengan kultus terbaik ini. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Jika bukan alasan itu, apa kau sudah menyerah karena tubuhmu sudah mencapai titik batasnya? Pada akhirnya, apakah hanya sebatas itu saja kemampuan yang kau miliki?" Dengan wajah datarnya, sang raja mengatakan jika ia sangatlah kecewa dengan muridnya itu. Hajin pun mencoba meyakinkan sang raja untuk mengatakan yang sebenarnya. "Anda sudah salah paham. Saya tidak ada niatan untuk memutus tali hubungan. Akan tetapi saya baru saja sembuh dari penyumbatan Ki. Oleh sebab itu saya telah kehilangan seni bela diri saya. Saya sudah mencoba untuk menguatkan hati dan perasaan saya, namun itu tidaklah cukup. Jadi saya berpikir tidak akan menjadi masalah apabila saya keluar untuk sementara waktu. Oleh sebab itu saya datang ke sini kepada Anda untuk membuat permintaan itu." Di pikirannya mengatakan, ini adalah alasan yang lumayan masuk akal. Semoga saja dengan alasan ini ia bisa mengizinkanku. Namun tiba-tiba ia begitu terkejut saat sang raja menghentakkan mangkuknya sembari mengatakan dengan nada yang tegas, "Apakah kau menemuiku hanya untuk meminta izin agar kau bisa keluar dari kultus ini? Ini adalah masalah besar. Aku terlalu berpikir dengan sederhana. Apakah alasan bertemu Raja Demon hanya untuk mendapatkan izin keluar? Jika dipikir-pikir, ini sangatlah konyol." Hajin kembali panik saat mendengar sang raja yang mengucapkan, "Lalu apa tujuanmu?" Aku tidak bisa berpikir apabila ia berkata dengan nada yang mengintimidasi, "Apa yang harus aku lakukan untuk saat ini?" Ia pun mencoba untuk memperkuat alasannya dengan mengatakan, "Ini sudah lama sekali, saya juga ingin bertemu dengan Anda." Mengetahui jika sang raja belum memberikan respon tentang perkataannya itu, ia pun melanjutkan perkataannya, "Selain itu, meskipun tubuh saya dalam keadaan yang seperti itu, namun ada tugas yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada masternya. Saya masih belum bisa membalas semua kebaikan yang telah Anda berikan kepada saya. Oleh sebab itu, saya datang ke sini untuk menemui Anda agar bisa mengucapkan rasa terima kasih saya yang sedalam-dalamnya kepada Anda." Seketika Hajin sangat terkejut saat mangkuk yang ada di tangan sang raja telah menghilang menjadi debu. Sambil berdiri tegak dan menatapnya dengan tatapan yang tajam, ia berkata, "Apa yang kau bilang itu adalah tugas seorang murid. Jika kau sudah memahaminya, maka seharusnya kau tidak usah muncul di hadapanku dengan tubuh yang seperti itu. Pernahkah aku melihatmu dengan cara yang berbeda?" Mendengar itu, ia berpikir, apa yang ia maksud dengan tubuh itu? Mungkinkah tatapan mata Raja Demon dia mengetahui bahwa yang ada di tubuh ini bukanlah Soryang? Dia menatapku seolah-olah bisa melihat ke dalam diriku dan dapat melihat apa yang ada di dalam hatiku. Apakah aku sudah ketahuan? Jadi alasan apa yang akan aku gunakan lagi?
Namun, aku merasa sedikit kesal dengan apa yang baru saja dia katakan. Murid yang mengalami penyumbatan ki telah datang ke sini segera setelah dia sembuh untuk memberikan kehormatan. Lalu ia mengatakan kalau aku tidak tahu tugasku. Hajin pun bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Kemudian dengan tegasnya sang raja berkata, "Sekarang kembalilah ke rumahmu dan aku akan mengirimkan seseorang dalam 3 hari ke depan. Jadi kau tunggulah di sana." Mendengar perintah itu, ia begitu terkejut karena jawaban pasti dari sang raja tidak ia dapatkan. Ia masih bertanya-tanya apakah ia diperbolehkan untuk keluar ataukah tidak. Lalu setelah Hajin pergi, Raja Demon mengatakan, "Di pavilion ini aku sudah lama tidak melihat pemandangan ini dengan rumput hijau dan langit yang cerah." Beberapa saat kemudian, pada malam harinya, terlihat Raja Demon menuangkan semangkuk minuman yang diberikan kepada Mudam. Ia berkata, "Ini adalah hadiah yang pantas kau dapatkan hasil dari kerja kerasmu." Seketika Mudam pun langsung meminum tuak itu dengan sangat lahap. Dan setelah ia selesai meminumnya, terdengar sang raja bertanya apa yang terjadi terhadap murid ketiga setelah ia sembuh dari penyumbatan ki. Mudam pun berlutut dengan mengatakan bahwa tuan muda ketiga selama ini hanya berlatih dan memulihkan diri di kediamannya. Kemudian Raja Demon mengatakan apa yang ia lakukan tidaklah buruk. Sekitar 1 dekade yang lalu aku telah mengambilnya karena aku berpikir bahwa dia adalah item yang sangat berharga. Tapi ternyata dia adalah ular yang berbisa. Jadi aku sangat kecewa kepadanya. Namun di saat aku melihatnya lagi di hari ini, ada hal yang berbeda dari dirinya. Dia telah memiliki mutiara ajaib yang keluar dari dalam mulutnya. Aku mencoba untuk memahami, akan tetapi di setiap langkahnya ada sebuah kehidupan dan juga kematian. Terlihat Mudam begitu terkejut karena ia tidak menyangka jika tuan muda ketiga akan seperti itu di dalam pavilion penghakiman. Diceritakan bahwa pavilion penghakiman demonik itu adalah aula untuk menilai jiwa orang mati. Seseorang yang diadili akan berhadapan langsung dengan sang raja demon, dan di saat itu pula pengadilan akan dilaksanakan. Pavilion itu akan mewujudkan sesuatu apa yang ia impikan. Namun apa yang akan terjadi jika orang yang diadili tidak disukai oleh raja demon? Maka pada saat itu juga semua iblis yang ada di pavilion akan menyerang orang itu sesuai dengan keinginan Raja Demon. Apabila sang raja menghendaki orang itu dibunuh, maka mereka semua akan menghancurkannya dengan cara yang menyedihkan. Diketahui cara yang benar untuk mengetahui isi hati seseorang adalah dengan pelatihan tingkat tinggi yang hanya dapat dilakukan oleh Raja Demon. Kemudian sang raja bertanya apakah hutan bambu telah dikelola dengan baik. Mudam pun mengatakan jika tempat itu telah dikelola dengan cara mengirimkan para pasukan elit. Kami mendapatkan informasi rata-rata 5 orang korban di setiap bulannya. Namun untungnya sudah 4 bulan terakhir hutan bambu itu sudah diamankan. Lalu sang raja melanjutkan perkataannya, "Untuk sementara waktu jangan menarik mundur pasukan elit itu, karena aku ingin mengirimkan murid ketiga ke dalam hutan bambu itu." Mudam tidak menyangka jika sang raja ingin mengirimkan murid ketiga ke dalam hutan bambu, karena ia sudah mengetahui betapa mengerikannya hutan bambu itu. Kemudian Raja Demon mengatakan hutan itu adalah tempat yang bagus untuk menghirup udara segar. Beberapa hari kemudian terlihat Hajin yang berjalan memasuki hutan bambu itu. Wajahnya begitu kesal karena ini di luar ekspektasinya. "Dasar bajingan, aku memintamu untuk membantuku. Justru kau malah mengirimku ke tempat yang terpencil seperti ini. Apa yang salah denganku? Kenapa kau seenaknya mengirimku ke dalam hutan yang sunyi ini?" Sambil berteriak ia mengatakan, "Dasar demonik bajingan." Saking kencangnya teriakan Hajin, sampai-sampai suaranya itu langsung berdengung ke seluruh penjuru hutan. Berkali-kali ia bersumpah dan mengutuk Raja Demon karena ia berpikir bagaimana bisa tempat ini disebut sebagai tempat yang sempurna untuk menghirup udara segar.
Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, "Saya meminta maaf karena sudah lancang memotong perkataan Anda." Tapi itu adalah ucapan yang cukup berbahaya, karena setiap perkataan kotor ataupun kasar terhadap Raja Demon, maka itu dianggap pelanggaran yang cukup serius. Meskipun itu Anda orang yang dianggap tuan muda ketiga, tetap saja Anda akan dihukum mati. Namun Hajin langsung mengatakan jika ia tidak berkata buruk terhadap Raja Demon, dan ia memintanya untuk lebih berhati-hati dalam mendengarkan perkataan orang lain. Seketika itu juga ia meminta maaf dan mengatakan kalau ia telah salah memahami dari perkataan tuan muda. Melihat reaksi polosnya itu, Hajin bergumam, "Dasar manusia bajingan, apakah ia terlalu setia kepada sang raja sehingga aku tidak bisa mengatakan hal yang salah tentang Raja Demon?" Mungkin mereka beranggapan jika Raja Demon statusnya lebih tinggi daripada kekaisaran. Selain setia dan tunduk, mereka melihatnya sebagai dewa yang agung. Tiba-tiba Hajin begitu heran saat orang itu telah merubah semua posisi tubuhnya. Sambil memberi hormat ia mengatakan, "Saya adalah pelayan Anda yang bernama Ma Dongpil. Saya adalah salah satu dari 3 elder dari Istana Kultus Demonik. Sebuah kehormatan bisa melayani dan menjadi pengawal pribadi Anda." Mendengar itu, Hajin berpikir, "Aku tidak peduli jika kau salah satu dari mereka. Yang aku inginkan adalah kau pergi jauh dari hadapanku." Terlihat Ma Dongpil yang terbakar gairah. Ia mengatakan, "Saya bersumpah kepada Dewa Surgawi akan mengabdikan diri saya sebagai pengawal Anda dan juga melindungi Anda dengan segenap hidup saya." Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di sebuah rumah dalam hutan bambu itu. Terlihat Hajin yang tersandar di sebuah batang bambu. Apakah ini yang disebut sebagai pemandangan yang menakjubkan? Pada akhirnya hanya ada satu hasil, yaitu aku tidak bisa keluar dari hutan ini. Entah kenapa, seberapa kuat aku mencobanya, aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Sambil memukulkan kepalanya ia mengatakan, "Aku sangat membencimu, dasar demonik bajingan. Aku hanya ingin keluar dan hidup sebagai manusia normal. Tapi kenapa kau mengusirku ke tempat yang seperti ini?" Kemudian ia menyadari jika situasi ini memanglah tidak mudah. Ia pun berpikir tidak akan membuang waktu lagi kepada sesuatu yang sia-sia. Kenapa aku ingin meninggalkan kultus demonik? Itu karena aku punya firasat buruk saat aku mengetahui jika aku adalah tuan muda ketiga dari kultus terkutuk ini. Meski saat ini sangatlah mustahil, akan tetapi suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, jika ini kenyataannya, aku tidak punya pilihan lain lagi selain hidup sebagai tuan muda ketiga yang bernama Soryang. Namun untuk bertahan hidup di dalam tubuh lemah ini, yang aku butuhkan adalah sebuah kekuatan, dan aku harus menjadi jauh lebih kuat. Diceritakan bahwa kultus demonik sangat menjunjung tinggi ideologi kelangsungan hidup sebagai yang terkuat, melebihi semua sakte yang ada di murim itu. Tempat ini bukanlah di mana aku hanya bisa menunggu secara pasif untuk dimusnahkan ataupun ditendang keluar dari kultus ini. Pada akhirnya aku harus mengambil jalan seni bela diri, terlepas apakah itu akan membawaku kepada kehidupan ataukah kematian. Aku tidak akan menggunakan trik kecil lagi. Jadi aku akan menggunakan kekuatanku untuk berjalan keluar dengan kepala yang terangkat tinggi. Dengan penuh semangat dan percaya diri, ia berkata, "Suatu saat nanti dengan kekuatanku sendiri aku akan..." Belum sempat ia melanjutkan perkataannya, tiba-tiba ia sangat terkejut saat Mo Dongpil telah berdiri tepat di hadapannya. Sambil berteriak, Hajin berkata, "Bukannya sudah aku bilang kau jangan pernah menggangguku, apalagi langsung mengejutkanku begitu saja?" Namun Mo Dongpil begitu khawatir kepada kesehatan tuan muda, karena sudah 2 hari ini ia tidak meminum seteguk air ataupun sesuap makanan. Hajin pun berkata, "Tapi yang aku heran, kenapa kau selalu saja muncul di hadapanku dengan tampang mengesalkan yang seperti itu? Lebih baik kau perhatikan saja dirimu sendiri." Melihat Mo Dongpil yang tidak konek dengan perkataannya, ia berpikir, bagaimana aku bisa berteman dengan orang sepertinya di dalam hutan ini?
Pada keesokan harinya, tepat 3 hari, ia sudah berada di dalam hutan bambu. Terlihat Hajin yang bersemedi dengan sangat tenang. Pertama-tama, ia menggunakan teknik tanpa batas untuk meluruskan jiwa dan raganya. Seketika, seluruh tubuhnya telah terselimuti aura berwarna biru yang terlihat cukup terang. Kemudian ia merasakan jika sirkulasi aliran Qi dari teknik tak terbatas berbeda dari biasanya. Ia merasa jika level kultivasinya telah berada di tahap 3. Dikisahkan jika level kekuatan tak terbatas terbagi menjadi 5 tahap. Di kehidupanku yang sebelumnya sebagai Raja Assassin, aku telah mencapai di puncak tahap keempat. Dalam teknik tidak terbatas, kesatuan antara seni bela diri dan tubuh fisik jauh lebih penting daripada mencari pencerahan. Namun, tubuh lemah ini, meski ia mengalami penyumbatan Qi, ia mampu berada pada tahap puncak ketiga dan diambang naik ke dasar tahap 4. Mungkinkah bocah yang bernama Shoryang ini orang yang sangat jenius? Dan juga, jika teknik pemurnian bisa diaktifkan secara otomatis, maka teknik itu juga mampu membersihkan udara dengan mengambil Qi keruh di sekitarnya dan memasukkannya ke dalam tubuh. Udara di sekitarnya akan dimurnikan dan menyerap Qi keruh jadi bagian dari kekuatan internal seseorang dengan kemampuan menekan teknik tak terbatas. Saat udara di sekitar menjadi murni, efisiensi internal kekuatannya akan berlipat ganda yang pada gilirannya akan mempercepat kemajuanku. Dalam keadaan seperti ini, aku akan dengan mudah mengembalikan kekuatanku yang sebelumnya telah menghilang. Kalau begitu, aku akan mencoba untuk naik pada tahapan keempat. Seketika, tatapan matanya pun langsung berubah. Bukan hanya itu saja, kekuatan itu mampu menembus hutan yang rimbun, bahkan melampaui langit yang tinggi. 5 hari kemudian, setelah memasuki hutan bambu, terlihat Hajin yang memiliki tubuh yang berbeda. Ia berkata, "Tubuhku telah pulih kembali, jalur darah yang berantakan dan organ vital menjadi jauh lebih sehat daripada usia fisik tubuh ini. Oleh sebab itu, hidup di dalam hutan bambu ini jauh lebih mudah daripada apa yang aku pikirkan sebelumnya. Bahkan rambutku pun semakin menjadi gelap. Padahal sebelumnya aku telah kehilangan warnanya setelah Qi di dalam tubuhku telah tersumbat. Terlebih lagi, di dalam hutan ini aku makan jauh lebih lahap dan tidurku semakin nyenyak. Bahkan untuk saat ini aku sudah mampu menggunakan kekuatan yang aku miliki. Di saat aku menjadi Raja Assassin, aku telah mendapatkan kemampuan yang disebut sebagai sensasi berlebihan. Itu adalah kemampuan yang dibangkitkan secara alami yang disebabkan oleh seringnya bersinggungan dengan kematian, dan juga pengalaman yang aku kumpulkan dari bertahan hidup sebagai assassin. Dan seni bela diri yang khusus untuk menguatkan sensasi berlebihan adalah teknik ke-6 kekuatan surgawi. Bentuk pertama adalah penglihatan maha tahu. Itu adalah seni bela diri yang dengan cepat meningkatkan panca indera seseorang hingga ke tingkat yang ekstrim, bahkan melebihi binatang buas apapun. Meskipun aku tidak memalingkan kepalaku, aku bisa merasakan di sekitarku dengan sangat jelas. Namun seketika ekspresinya pun langsung berubah saat menyadari sesuatu. Aku sangat membenci diriku sendiri. Entah kenapa aku bisa beradaptasi dengan baik di hutan bambu ini. Untuk yang kesekian kalinya, Hajin kembali terkejut saat Modang Pil tiba-tiba saja memecah lamunannya. "Dasar bajingan, mau sampai kapan kau bersembunyi seperti itu? Apabila kau terus bertingkah seperti ini, aku akan menghajarmu. Bahkan mungkin saja aku akan membunuhmu." Akan tetapi Hajin begitu kesal saat melihat Modang Pil yang dengan polosnya hanya meminta maaf kepadanya. Dasar keparat, apakah ia hanya berpura-pura menjadi orang bodoh? Kemudian Modang Pil mengajak Tuan Muda untuk kembali ke rumah mereka, karena ia mengetahui saat matahari mulai tenggelam, maka para demonik akan menjadi agresif. Mendengar itu, mereka pun bergegas untuk pergi kembali ke rumah mereka. Lalu Hajin berpikir, "Akhirnya aku telah mendirikan sebuah pondasi yang dibutuhkan untuk berlatih seni bela diri dengan benar. Jika aku menggunakan sebuah pengalaman dan pengetahuan yang aku peroleh sebagai Raja Assassin ke dalam tubuh berbakat ini, maka aku akan menjadi kuat lagi seperti di kehidupanku sebelumnya." Tiba-tiba Modang Pil merasakan kehadiran sesuatu yang telah mengintai mereka dari balik rimbunan hutan bambu itu.
Beberapa hari kemudian, terlihat Hajin yang berlatih dengan sangat keras. Ia begitu percaya diri dengan kemampuan yang sudah ia kembangkan. Dengan berkah teknik tanpa batas yang aku miliki, aku sekarang telah pulih kembali. Kalau begitu, aku akan mencoba untuk terbang dengan menggunakan tubuh yang berbakat ini. Dengan lincahnya, Hajin melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia bergumam, dua keahlian seni bela diriku telah kembali. Yang pertama, teknik tanpa batas. Ia telah berguna untuk memperbaiki tubuh ini. Dan juga teknik keenam surgawi, sangat berguna untuk meningkatkan penglihatan mahatahuku. Hanya ada satu yang tersisa, ia adalah Ki Kegelapan yang diciptakan dengan menggabungkan skill edit tersembunyi dari 10 sakte terbesar dan terkuat. Ketiga keahlian bela diri ini adalah dasar seni bela diri yang membuatku menjadi raja assassin legendaris. Dengan ketiga seni bela diri itu, aku akan menjadi kuat lagi dalam waktu singkat. Kemudian ia tersadar akan sesuatu. Lalu ia pun menepi ke sebuah batang bambu yang begitu besar. Ia berpikir, namun aku masih belum yakin apakah aku akan diizinkan untuk mempelajari Ki Kegelapan. Karena ini adalah kultus demonik, dan aku juga adalah tuan muda ketiga yang bernama Soryang. Aku yakin pasti ada seni bela diri demonik yang sudah ia kuasai. Aku sangat penasaran seni bela diri apa yang sudah ia pelajari. Namun tiba-tiba ia begitu panik saat bambu yang ia pijak mulai berayun, sehingga membuatnya langsung terlempar jauh. Beberapa saat kemudian, Hajin pun mencari Ma Dongpil dan memanggilnya berkali-kali. Mendengar tuannya yang telah memanggilnya, dengan cepat ia pun langsung melompat tepat di hadapan Hajin. Sambil berlutut ia berkata, "Apa yang ingin Tua tanyakan, maka tanyakan saja." Hajin pun bertanya dengan kata-kata yang mudah untuk dipahami. Apakah ada seseorang yang belum menguasai seni demonik? Atau apakah ada seseorang yang mempelajari seni bela diri selain seni demonik? Mendengar itu, Ma Dongpil hanya terdiam mencoba memahami apa yang dikatakan oleh tuannya. "Maafkan saya telah gagal dalam memahami apa yang Anda tanyakan." Hajin kembali berkata, "Seperti yang aku katakan, apa yang akan terjadi jika aku tidak mempelajari seni bela diri demonik?" Ma Dongpil pun mengatakan, "Jika itu terjadi, saya berani katakan bahwa Raja Demon akan sangat murka." Kemudian ia pun memerintahkan Ma Dongpil untuk pergi ke perpustakaan demonik. "Katakan kepada mereka bahwa ini adalah perintah dari Tuan Muda ketiga. Tolong bawa semua buku rahasia seni bela diri demonik yang bisa aku pinjam, karena aku akan mempelajarinya." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.